Halo, perkenalkan saya Andita Delia Putri dengan NPM 2113053270. Halo, perkenalkan nama saya Chandra Fatmawati dengan NPM 2113053211. Halo, saya Ika Nurrahma dengan NPM 2113053250. Perkenalkan, nama saya M. Alfarobi Ramadilla dengan NPM 2113053234. Halo, nama saya Safira Nurma Ramadhani dengan NPM 2113053166. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat mengetahui dan memahami pemuaian zat cair. 2. Peserta didik dapat menunjukkan gejala pemuaian pada zat cair dan gas. 3. Peserta didik dapat menyusun alat untuk melakukan percobaan tentang pemuaian zat cair dan gas. 4. Peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan, inferensi, dan mengomunikasikan hal penyelidikannya tentang pemuaian zat cair dan gas. Pemuaian adalah peristiwa memuai di mana suatu benda ukurannya membesar, baik panjang, lebar, tinggi, luas, maupun volume yang dipengaruhi oleh kalor. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Pemuaian terjadi akibat pengaruh suhu tinggi. Benda bisa berubah bentuknya menjadi bertambah panjang, lebar, luas, ataupun berubah volumenya. Namun, setiap benda memiliki besar pemuaian yang berbeda-beda. Ada benda yang sangat mudah memuai, sebaliknya ada benda yang sulit memuai meski suhu bertambah besar. Pemuaian zat cair. Zat cair juga mengalami pemuaian ketika dipanaskan. Zat cair memiliki sifat utama yaitu menyesuaikan dengan bentuk wadahnya. Maka itu, pemuaian pada zat cair hanya dikenal sebagai muai ruang atau muai volume saja. Makin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair, makin besar pula muai volumenya. Pernahkah kalian merebus air dengan panci yang ditutup rapat? Apakah kalian melihat tutup panci bergerak-gerak ketika air telah mendidih? Mengapa tutup panci tersebut bergerak-gerak? Jawabannya yaitu karena air mengalami pemuaian, karena ada perpindahan kalor dari api ke air, sehingga partikel air akan membesar, terpecah, dan naik ke atas panci. Namun volume akan berkurang, sehingga air mengalami penguapan, sehingga terjadi perubahan dari wujud zat cair ke gas. Selanjutnya, kita akan melaksanakan praktikum pemuaian zat cair. Alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum ini, yang pertama adalah 2 botol kaca, 1 botol berisi air, dan 1 botol lagi berisi minyak. Lalu yang kedua, kita memerlukan 2 buah sedotan. Ketiga, kita memerlukan beberapa buah plastisin. Keempat, kita memerlukan air panas di dalam panci. Kelima, kita memerlukan penggaris. Keenam, pulpen. Ketujuh, buku. Dan juga kedelapan adalah stopwatch. Langkah kerja untuk melaksanakan praktikum ini adalah yang pertama, tandai sedotan sepanjang 4 cm. Kemudian, masukkan sedotan ke dalam botol sedalam 4 cm. Lalu, tutup bagian atas botol menggunakan plastisin. Kemudian, masukkan kedua botol ke dalam panci yang berisi air panas. Setelah 3 menit, hitung tinggi minyak dan air yang naik pada permukaan sedotan menggunakan penggaris. Lalu, catat hasil pengukuran tersebut. Pertama-tama, siapkan 2 buah botol kaca. Yang pertama berisi air biasa dan yang kedua berisi minyak. Lalu, siapkan 2 buah sedotan, plastisin, dan kan juga air panas, serta penggaris dan spidol, serta pulpen dan buku untuk mencatat hasil pengamatan. Langkah pertama, kita berikan tanda pada sedotan sepanjang 4 cm. Lalu kita masukkan ke dalam botol
dan ditutup menggunakan plastisin agar tidak ada udara yang masuk ke dalam botol. Setelah sedotan sudah masuk ke dalam botol dan ditutup dengan plastisin, lalu kita masukkan ke dalam air panas. Oke, di menit ketiga kita sudah mendapatkan ukuran di 11,5 cm untuk minyaknya. Sedangkan pada air biasa mengalami kenaikan setinggi 2,5 cm. Catat hasil percobaan pada buku yang telah disiapkan. Perhatikan tabel dan grafik berikut. Dari praktikum yang telah dilakukan diperoleh hasil ketinggian air pada waktu 3 menit yaitu 2,5 cm dan ketinggian minyak pada waktu 3 menit yaitu 11,5 cm dan ketinggian air pada waktu 10 menit yaitu 0,5 cm dan ketinggian minyak pada waktu 10 menit yaitu 0,3 cm dan diperoleh grafik sebagai berikut. Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, berikan penjelasan bagaimana hubungan antara waktu, suhu, dengan ketinggian air pada sedotan. Berikan alasan mengapa terjadi demikian. Berikut ini adalah evaluasi yang bisa dikerjakan. Selamat mengerjakan!